Bayangkan sebuah negara yang dulunya menjadi pusat industri tekstil Asia, kini menghadapi gelombang penutupan pabrik besar-besaran. Ribuan buruh kehilangan pekerjaan, sementara pemerintah justru membuka pintu lebar-lebar untuk investasi asing dari Cina. Ironi? Ini baru permulaan. Dari krisis energi hingga penarikan investasi asing senilai triliunan rupiah, pemerintahan Jokowi menghadapi serangkaian kegagalan yang mengejutkan. Apakah Prabowo bisa membalikkan keadaan, atau justru terjebak dalam lingkaran masalah yang sama? Temukan jawabannya dalam investigasi mendalam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, hari ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan. Kegagalan pemerintahan Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Investigasi ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi saat ini, serta tantangan yang akan dihadapi oleh Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden berikutnya. Topik ini sangat krusial karena menyangkut masa depan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Baru-baru ini, Jawa Tengah mengumumkan penutupan 6 pabrik tekstil, dengan 4 lainnya yang diperkirakan akan menyusul. Penutupan ini berdampak langsung pada ribuan pekerja. Salah satu yang terbesar adalah PT Sritex, yang sudah mulai merasakan dampaknya. Situasi ini diperparah dengan adanya konflik antara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait perang harga dari Cina. Masalah ini bukan hanya soal persaingan harga, tetapi juga dampak luas terhadap industri tekstil lokal yang sudah tertekan. Menurut data terbaru, ribuan pekerja yang terdampak ini bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga menghadapi ketidakpastian masa depan. Penutupan pabrik tekstil ini menjadi simbol dari masalah yang lebih besar, yaitu deindustrialisasi di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi. Pabrik tekstil yang dulu menjadi andalan, kini menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi, termasuk harga bahan baku yang meningkat, biaya produksi yang tinggi, dan persaingan dari produk impor yang lebih murah. Di tengah situasi penutupan pabrik lokal, pemerintah justru mengumumkan rencana investasi dari 11 entitas pabrik tekstil Cina yang akan menyerap sekitar 40.000 tenaga kerja. Ironi ini mencerminkan kontradiksi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pabrik lokal yang merupakan bagian penting dari ekonomi nasional harus tutup, sementara di sisi lain, investasi asing dari Cina masuk dengan janji menyerap tenaga kerja yang besar. Investasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Bagaimana nasib industri tekstil lokal yang kalah bersaing? Apakah investasi dari Cina ini benar-benar solusi atau justru memperburuk masalah? Data menunjukkan bahwa mesin-mesin dan teknologi yang digunakan oleh pabrik-pabrik Cina ini jauh lebih maju dibandingkan dengan pabrik-pabrik lokal, sehingga daya saing lokal semakin terpuruk. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tenaga kerja yang diserap oleh pabrik-pabrik Cina ini lebih banyak berasal dari negara mereka sendiri, sehingga manfaat bagi tenaga kerja lokal menjadi minimal. Masalah deindustrialisasi sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kelebihan pasokan energi listrik di Jawa menjadi salah satu indikasi bahwa industri di wilayah ini sedang menurun. Ketika Jokowi memamerkan bahwa ada kelebihan pasokan energi listrik, ia tidak menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena penurunan aktivitas industri. Deindustrialisasi ini berdampak luas, mulai dari penurunan daya beli buruh hingga penurunan pendapatan daerah. Dampak lainnya adalah peningkatan ketergantungan pada barang impor, termasuk komponen listrik dan mesin-mesin industri. Situasi ini menimbulkan tekanan tambahan pada ekonomi lokal, di mana banyak pabrik harus berjuang untuk tetap beroperasi di tengah persaingan yang semakin ketat dengan produk-produk impor yang lebih murah. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sejak tahun 2015, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun dari 22,2% menjadi 19,7% pada tahun 2020. Penurunan ini mencerminkan semakin melemahnya sektor industri di Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.